untuk ngambil link Bude. Apakah kamu akan mengambil link? Tapi kalau Link diambil di first pick, itu cukup tricky sih. Bisa dengan mudah langsung di counter oleh Genflix Airwolf. Dan tepat sekali mereka nggak akan nge-pick Linknya langsung. Mereka memilih Your untuk team mengamankan is support picking. hero-nya, yaitu Valir, sang pengendali api. Cuy, sang mengbalik api kali ini sudah diamankan oleh Alter Ego, tapi Airwolf mereka punya kesempatan untuk mengamankan Biggie dan juga Uranus. Yang kita tahu, Kido dengan Uranusnya sangat amat epic ciamik. Iya, dan Tapi- mungkin adalah hero Okay. terkuat juga Oh. dari offlaner. Rupanya Your team tidak, is bukan picking. Uranus. Bukan ternyata. Bukan. Ternyata bukan hero signature yang dipilih ya oleh kedua tim. Yes, lebih memilih ke arah Chow dan juga dari Jawhead. Tapi mungkin ini juga akan menjawab kalau tiba-tiba Alter Ego pick Link. Mereka udah punya satu hero yang bisa nge-lockdown. Hero apapun, hero licin yang akan diambil oleh Alter Ego tentu bisa dijawab dengan adanya Chow. Iya, dan juga adanya Jawhead yang kita tahu punya Super Force yang bisa ngincer ke arah lini belakangnya dengan sangat amat mudah. Tapi sudah ada Esmeralda kali ini. Signature Kufa. hero dari Sally Your Boy, The team Miracle is Boy. Itu picking. adalah mungkin sebutan yang kita dapatkan ketika Sally Boy bermain Esmeralda. Dan sekarang dia bermain lagi dengan Esmeralda. Dia juga mengunci langsung dari Alter Ego. Counter dari Esmeralda, Kufranya udah diambil oleh tim Alter Ego. Iya, kali ini sudah ada salah satu hero inisiator yang baik juga dari Alter Ego, yaitu ada Kufra. Yang kita tahu kalau tiba-tiba muncul dari arah bush, sangat amat tidak terprediksi dengan Tyrant Revenge dan juga Tyrant Rage-nya. Stun-nya kalau mengenai tembok, wah itu bahaya Your banget. team is Tapi panic. ternyata sudah ada Akai yang dipick oleh Genflix Airwolf. Yes, Akai. Akai berada di sisi Genflix Airwolf tentunya bisa membantu mereka untuk memporak-porandakan setup dari Alter Ego. Inisiasi apapun yang dilakukan oleh Alter Ego tentunya ada Akai muter-muter langsung pakai Hurricane Dance, bisa semuanya Your team is bubar-bubar. panic. Bubar, tapi itu bisa di counter dengan Purify sih. Jadi mungkin dari Alter Ego dengan adanya nerf dari Flame Shot itu lebih memungkinkan mereka untuk mengambil spell-spell lainnya, Bude. Iya, tapi Cecilion masuk ke dalam ban list dari Alter Ego. Nggak mau kasih Cecilion kepada tim Airwolf. Walaupun Cecilion di nerf berkali-kali, tetap Cecilion menjadi pilihan Your utama. team is Cecilion picking. nggak ada, Uranus juga nggak ada. Genflix Airwolf membuang satu offlaner yang cukup kuat Iya. di Land of Dawn. Ya, cukup kuat untuk di landingnya sendiri, bisa 1v1 juga dengan Regan EKV yang cukup kuat. Uranus langsung dibuang begitu saja, tapi Your Nana team is yang picking. menjadi pilihan untuk tim Genflix Airwolf. Sepertinya akan ada meta hyper carry yang dibawakankah dari tim Airwolf? Karena kita belum melihat satu mid laner yang cukup kuat, yang punya burst damage yang cukup tinggi juga, yang mungkin bisa ngincer ke arah belakangnya. Karena belum ada marksman juga ya ternyata. Iya, jadi kan misalnya menarik semuanya sekali. dari support-supportnya, dari tanknya udah ada. Di sini Chow dan juga Jowet akan di sisi kanan kiri lane-nya. Iya. Dan untuk Akai setelah seharusnya mereka akan membantu di arah mid lane-nya. Tapi Alter Ego dua hero terakhir, Expo dan Roger. Your team Ganteng-ganteng is serigala, picking. jadi ngelawan serigala pakai serigala. Wow, ini menarik sekali sih. Kita baru aja melihat adanya Roger yang kembali kali ini dan Iritel yang kita tahu Wow. ini perih banget sih Iritel. Yang kita tahu kalau misalnya lagi lari pun masih bisa panah-panah. Iya. Cepat. Jadi kalau gitu. dia dikejar-kejar dia pun malah makin seneng. Iya. Kejar Dan- aku kalau aku tangkap. Iya, dua marksman yang cukup menarik dari kedua tim dengan kedatangan Iritel di Land of Dawn. Ini surprise pick banget sih dari Genflix Airwolf. Wah, ini menarik banget. Dengan ada pick dari Genflix Airwolf, mereka bisa aja bermain lebih agresif. Tapi Alter Ego, mereka punya Valir, mereka punya Esmeralda yang kita tahu sebenarnya ketika dari Genflix Airwolf pengen bermain agresif, bisa aja didorong dengan sharing torrentnya Valir, bisa di handle dengan Stardust dan ini dimiliki oleh Esmeralda, Yes. Silknya semua bakal diambilin. Betul. Dan ini bakal menarik banget seperti apakah game pertamanya. Tapi sebelum kita memasuki match kedua dan game pertama, boleh kalian kasih jempolnya Jempol dulu. di Parkir dulu, like. parkir, bayar parkir. Bayar parkir ya guys, Like, jangan cuma nonton doang, di like. like. Kalau nggak nge-like, nggak apa-apa sih. Jangan dong, jangan dong, ya masih harus didukung juga kitanya gitu ya, nggak cuma player-player juga. Kalau nggak nge-like nanti Roger ada di Land of Dawn. Kalau kalian ranked, Kalau nggak di like, kalian akan turun rank. wah, jadi like sekarang juga. Dan tentunya para pemirsa, penonton semuanya, kita udah memasuki game yang pertama dari Best of 3 series.
Dan semuanya udah melangkah ke lane-nya masing-masing. Di arah sini juga Little Wanderer menjadi sasaran utama. Genflix Wolf berhasil mengamankan Little Wanderer di sisi kanan. Iya, dan Kiri. kalau kita lihat dari King Genflix Aerowolf, mereka punya Watt yang akan memainkan Iritelnya kali ini Rinasme dengan jauh head. Dan langsung dilempar saja Hermicia tadi. Dan ternyata belum di situ, Clay dalam bahaya. Clay masih punya Molina Spirit, tapi itu nggak bisa bertahan, nggak bisa melamatkan dirinya. Masih ada Gagal. flame shot ternyata Bude. Iya, gagal untuk kabur, gagal untuk menyelamatkan dirinya. Tapi bergerak lagi ke arah top lane. Salah satu mendapatkan 1 poin kill, rupanya mereka mau lagi. Kido diharas habis-habisan, dicicil terus-terusan, membuat Kido dipaksa untuk pulang dan mundur. Iya, nggak bakal dilanjutin kali ini. Dan ada sedikit fun fact. Pada pertemuan sebelumnya, Jill sempat memberikan hadiah ulang tahun 2-0 terhadap Sally Boy dari Alter Ego. Wow. Apakah Gimana? akan dikasih hadiah ulang tahun lagi? Jadi Jill alasan kalah itu mau ngasih hadiah buat Silly Boy. Iya, ini hadiah buat kamu karena kamu ulang tahun. Baik Terima kasih. banget Jillnya. Iya, baik sekali. Tapi Genflix Aerowolf di arah bottom lane, Rinasme bertahan sekuat tenaga. Fredo cukup sekarat, tapi teman-temannya banyak juga di arah belakang. Sally Boy berada depan dengan Kido. Kido belum punya Way of Dragon, tentu masih cukup selamat dari Sally Boy-nya. Dia masih bisa bertahan, nggak akan ada inisiasi dari Genflix Aerowolf. Iya, kali ini bakal coba untuk ditarik ulur dulu dari kedua tim. Setelah ada 1 poin yang diamankan tadi oleh Alter Ego ya, atas Clay-nya. Iya, Belum itu ada tambahan lagi. benar. Clay cuma mau coba untuk ke zoning out, ngejagain teman-temannya biar bisa ngambil buff, tapi rupanya terlalu jauh dan Alter Ego dengan mudahnya komit mendapatkan first blood. Iya, dan kali ini masih bermain sangat amat pasif dari kedua tim. Gak akan terlalu agresif, cuma ngeliat dulu busnya dari siapa aja. Masih coba cari space untuk farming juga, karena baru aja Sally Boy ini masuk ke level Way of 5. Dragon terhadap Cassius, terkena damage cukup besar dari turret tapi nggak ada follow up damage-nya. Tentunya Alter Ego masih bisa bernapas lega. Belum ada kill yang terjadi, semuanya bertahan di area bus. Surprise, Kido bertemu dengan Watt, dengan Fredo, Oh, tapi tapi di Hurricane flicker Dance. kali ini Sally Boy-nya gak bakal dikasih maju terlalu jauh. Dan Cassius sudah mulai datang menyelamatkan Yam. Kali ini dengan Searing Torrent juga berhasil. Seorang Mauzi mendapatkan 1 poin setelah adanya Wolf Transformation. Tapi kita lihat Rinasme mulai maju kali ini. Masih ada Smart Missile tapi masih terlalu sakit damage yang dimiliki oleh Alter Ego. Dan ternyata Armici-nya yang harus terpick off. Kidonya bakal dipukul mundur dengan Searing Torrent yang dikeluarkan oleh Yam. Iya, ini 1-1 pertukarannya. Trade yang terjadi nggak menguntungkan untuk tim Alter Ego karena mereka kehilangan offlaner mereka. Sedangkan Genflix, mereka cuma kehilangan dari tank mereka yaitu Fredo. Inisiasi yang nggak begitu berhasil. Damage nggak cukup walaupun dia tepat sekali Hurricane Dance terhadap Sally Boy. Tapi Sally Boy-nya berhasil untuk kabur. Iya, kali ini masih coba untuk tahan lagi emosinya dari kedua tim. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Dan kali ini kita lihat Cassius sudah mulai maju dengan bouncing ball Terror Rage. Bal mengarah ke arah Fredo. Fredo langsung mengeluarkan Hurricane Dance kali ini. Tapi ternyata Sally Boy nggak akan membiarkan Fredo leluasa pulang begitu saja. Iya, Fredo-nya untuk kedua kali harus tumbang. Mencoba untuk mencari informasi, tapi sayangnya gagal. Dan wow, Tyrant Device. Tyrant Device yang sangat on point. 2 hero terkena dari Genflix Aerowolf. tapi lihat Dalam ternyata bahaya. Clay Mauzi. dan Watt, 2 hero tergaruk. Dan mudah sekali untuk Alter Ego untuk men-setup war-nya. Iya benar banget. Dan kita lihat Kido berhasil membalaskan 1. Tapi Rinasme juga agak sedikit low di arah atas. Turtle-nya berasa di arah bawah. Turtle-nya berasa diamankan. Dan Kido pun lagi-lagi Sally Boy dan Miracle Boy. Dan kali ini Armici-nya juga harus terpick off. Rinasme yang kita tahu tadi low banget. Ternyata dia nyimpen momentum untuk ngelakuin Unstoppable Force dan juga Ejector. Yes, Alter Ego. Mereka setelah mendapatkan pick off demi pick off berfokus karena top lane ada Hurricane Dance mengusir mundur minion supaya nggak ada yang bisa menyentuh turret mereka. Tapi rupanya Cassius begitu low. Watt pun datang satu persatu diharas dan Cassius nggak bisa kabur kemana-mana. Oh Fredo, begitu ngoyo. mau kemana kamu? Masih ada Bloodthirsty Hole yang dikeluarkan oleh seorang Mongzi kali ini. Setiap kali Mongzi-nya menjadi serigala, wah itu sudah tamat ya. Kali ini serigala bakal dibalaskan dengan serigala. Apakah serigala menjadi counter dari serigala? Gimana? Bisa jadi. Bisa jadi, tapi Sally Boy sudah mengamankan Calamity Reaper kali ini. Ia akan menambahkan magic damage dan juga cooldown reduction-nya. Dan Rinasme masih terbakar-bakar api cemburu di area mid yang dilontarkan oleh Yam kali ini. Dan
Kido ternyata masih menjadi korban berikutnya. Kaseli Boy masih melakukan Stardust Dance-nya. Shieldnya semuanya diambilin dan bahkan ya pun harus hilang. Satu untuk satu ditukarkan di arah mid kali ini. Tapi Cassius sudah mulai masuk dengan Tyrant Revenge-nya. Fredos pun juga mulai menjaga. Dan bahkan kita lihat Selly Boy-nya benar-benar coba diamanin kali ini. Mencoba masih mundur, masih bisa bertahan dari seorang Selly Boy. The Miracle Boy dari kejaran para serigala yang cukup sangar tadi. Iya, begitu gaharnya Genflix Zero. Kali ini mereka berhasil akhirnya mendapatkan satu objektif berupa turret di arah mid lane yang pastinya bisa membantu mereka untuk masuk ke area jungle milik Alter Ego. Hutannya makin mudah untuk diinvasi, ke arah buff tentunya makin mudah, dan lagi-lagi Fredo harus bertemu dengan tim Alter Ego. Tapi rupanya Hurricane Dance berhasil menyelamatkan dirinya, kabur dengan Hurricane Dance untuk defensif. Iya, kali ini bakal coba untuk nge-clear minion terlebih dahulu di area mid dari tim Alter Ego. Sedangkan Selly Boy masih berfokus juga terhadap objektifnya. Alter Ego mulai lagi-lagi mendapatkan turtle mereka kah kali ini? Karena kalau kita lihat sebenarnya memang dari Genflix Zero mereka bercoba untuk menyamakan tempo permainan, tapi lihat Kido yang udah mulai masuk dan ternyata berhasil diamankan oleh Clay. Dicuri ternyata turtle-nya kali ini. Mauzi harus terbakar dan juga saat ada pertukaran satu untuk satu, Kidonya juga harus terpick off. Tapi ini Nasmi juga nggak akan dibiarkan dengan leluasa mengeluarkan smart missile, ejector kemana-mana. Selly Boy sudah datang di saat yang tepat. Tumbang satu persatu, Selly Boy masih melanjut di sini. Fredo dan juga Clay bisa sekuat tenaga untuk mendefense turret di arah mid lane. Turret pertama di arah mid lane berhasil di defense, tapi mereka udah kehilangan di arah bottom lane-nya, di arah top lane-nya, dan minion pun sudah akan mendekat ke area turret di arah bottom lane. Dan ini dia pertarungan di area Turtle Pit, dimana Kido begitu beraninya seorang diri dan backupnya di belakang masih sibuk dengan Cassius. Dia melakukan hal yang sangat baik ketika dia berhasil ngezoning out lini belakang dari tim Genflix Aerowolf. Kido jadinya kayak, oh oke, inisiasiku nggak berbuah hasil, tapi dari arah belakang mulai di sini Wattnya pun ditumbangkan satu persatu. Polestar pun yang on point, dan dari Nasmi langsung saja kabur ke belakang. Tapi Kido di arah belakang kita lihat sudah ada penculikan satu persatu, tapi Kidonya juga harus terpick off. Sudah ada 4 pemain dari Alter Ego yang menghentikan pergerakan Kido. Yang ketahuan, oke, dia berusaha untuk ngambil personil kita di arah belakang. Itu bagus banget sih sebenarnya dari Kido sendiri. Tapi teman-temannya menghilang, meninggalkan Rinaswi sendiri aja. Dan bahkan Alter Ego langsung menggerogoti inhibitor turret di arah mid kali ini. Tapi masih bisa di defense ternyata. Permainan yang sangat cepat dari Alter Ego. Setelah melakukan pick off, mereka nggak lupa sama objektifnya terus-terusan. Dan kalau dari itemnya pula, ini tinggal sedikit aja sih. Rinasmi bakal ngantongin dari Blade of Despair-nya. Tapi dari Selly Boy, dia begitu tajir, 6.500. Makanya nggak heran kita bilang dia ini The Miracle Boy. Dia punya dari signature hero-nya, dia pakai, dan performanya sangat baik. Sangat baik sekali yang pastinya kita melihat juga. Memang Selly Boy dari season sebelumnya tampil dengan memukau dan gemilang ya Budi. Iya, 605 belum ada yang bisa menculik Selly Boy sama sekali. Sulit karena kalau bisa kita lihat dia datangnya selalu pas banget timingnya. Dan Lordnya coba dicolek dong, langsung berubah jadi Lord. Udah silakan ganti aja jadi Lord katanya. Dan kali ini masih menunggu di area Lord Pit. Cassius sudah mulai maju. Coba mengecek aja kira-kira di bus ada siapa ya. Dan Kido maju dengan jet kundonya kali ini. Tapi belum ada inisiasi lebih lanjut dari kedua tim. Hanya menunggu saja timing yang tepat dan minion sudah mulai masuk ke outer turret yang kedua dari tim Genflix Aerowolf. Sedangkan lihat minionnya di arah mid bakal menghancurkan turretnya sih kalau sempat. Iya, hancur akan gak? hancur tentunya. Oh enggak, ternyata Bude masih. Oh ada Irita, ada seorang Watt di arah mid lane yang sudah bersiap, tapi Rinasmi berusaha sekuat tenaga untuk mengganti turretnya. Di arah bottom lane akan menjadi split push, tapi Kido tidak berhasil untuk mengganggu Alter Ego dalam mengamankan Lord yang pertama. Iya, masih bisa diamankan oleh Mongzi, Lord pertama dari tim Alter Ego. Dan Rinasmi melakukan split push yang bisa dibilang ya buying time juga sih ke arah teman-teman Genflix Aerowolf untuk setup ulang. Meskipun mereka harus kehilangan Lord, tapi setidaknya mereka dapetin satu turret objektif yang ngebantu untuk rotasi nantinya. Iya, tapi kalau dilihat dari grafik network kedua tim ini semuanya bergerak ke Alter Ego dari awal sampai menit ke-10 ini. Perbedaannya kali ini berada di 7.000
berada di 7.000 cukup baik tentunya bagi tim Alter Ego. Semakin menjauh dari gapnya karena Lord akan bergerak ke arah mid lane. Saat lagi bahkan buff milik Genflix Aerowolf sudah dicuri. Mulai dicicil-cicil kali ini nggak akan dikasih keluar kandang dari tim Genflix Aerowolf. Lordnya sudah mulai masuk, bakal sudah mulai pecah inhibitor di arah mid kali ini mulai masuk dengan Tyrant Revenge yang bagus sekali dari seorang Cassius. Tapi kita lihat Kido mengarah ke arah seorang Yam yang bukan target yang diinginkan kali ini. Mongzinya masih cukup free dengan Razor Women From-nya dan bahkan Lordnya bakal ke take down sedikit lagi. Cassius sudah mulai maju tapi masih bisa di defense base dari Genflix Aerowolf. Sedangkan dari Alter Ego mereka bakal coba mengganti targetnya. Inhibitor di arah bawah bakal langsung dibabat dengan mudah. Yes, kehilangan 2 inhibitor, bahkan base mereka pun udah tinggal hampir separoh saja. Dan tersisa arah top lane untuk menahan dari super minion yang ada. Tapi ini kelihatan banget si Alter Ego begitu mendominasi di game yang pertama. Bahkan perbedaan network udah hampir 10.000. Tajir melintir sih dari semuanya. Mongzi, dia juga udah hampir maksimum level bersama Sally Boy. Dan ini adalah replay by Realme. Ya, yang kalau kita lihat sebenarnya memang Kido bagus banget misahin Yamnya, tapi masalahnya Yamnya juga masih punya damage, Mongzinya free banget. Ketika dia punya Hunter Step dan juga full board, ini bakal susah banget untuk seorang Kido bertahan. Apalagi kita tahu damage dari seorang Roger itu perih banget, Bude. Iya, dan lini belakang dari Genflix Aerowolf belum sekuat itu, sehingga nggak bisa untuk bahkan menanggulangi 3 hero ditambah dengan 1 Lord. Perlahan tapi pasti mereka nggak mau overcommit karena berbahaya banget. Gak ada inhibitor di arah tengah, nggak mau overcommit pula. Genflix selalu bermain begitu Lihat, tapi hati-hati. Kidonya bakal dikejar di arah belakang. Tapi sedangkan di sisi depan masih coba ditahan. Kidonya bakal hilang lagi dan lagi. Iya, dia mencoba untuk nge-cut minionnya supaya nggak sampai ke arah turret mereka. Tapi sayangnya gagal, sudah harus bertemu dengan Sally Boy pula. Iya, apalagi yang kita tahu Silly Boy ketika udah pakai Esmeralda, wah itu sulit sih. Kayak bar putihnya, shieldnya bisa full sampai ujung. Tapi kalau kita lihat kali ini dari Alter Ego mereka udah mulai grouping lagi. Mencoba untuk ngedapetin inhibitor di arah atas. Fredo, bakal dilepas begitu saja, tapi Fredo udah mulai maju dengan Toss Pounder. Dan bahkan Hurricane Dance-nya di cancel begitu saja. Fredo-nya bakal langsung hilang. Masih ada Purify dari seorang Mongzi. Ke arah belakang, karena di Lasty tapi ada ejector. Memukul mundur tapi Lihat minionnya udah mulai masuk kali ini bakal bergerak menuju base. Tapi kita lihat Armici dengan Last Insanity berhasil di-pick off begitu saja. Tapi ternyata Cassius nice banget disitu dengan Tyrant Rage bakal langsung mengarah ke arah objektif. Minion sudah mulai masuk dari arah atas dan dari arah bawah. Dan itu dia Alter Ego berhasil mengamankan poin mereka yang pertama. Yap, Alter Ego 1-0 dengan sangat cepat, dengan sangat meyakinkan pula. Game yang cukup mudah untuk mereka karena dari awal mereka berhasil mengungguli dari segi network, dari segi kill, gerakan mereka pun sangat-sangat selalu on point. Iya, meskipun kalau kita lihat Silly Boy-nya berkali-kali masih bisa dibilang apa ya, nyari space untuk ngedapetin pundi-pundi gold. Tapi setiap kali inisiasi war yang dibuka sama Alter Ego atau Genflix Aerowolf, langsung ada follow up dan backup yang cepat dari seorang Sally Boy. Yes, dan luar biasa sekali tentunya dari tim Alter Ego di game yang pertama. Membuat Genflix Aerowolf nggak bisa berkutik, apalagi mereka hanya mengandalkan seorang Iritel. Iya, yang kita tahu Iritel masih perlu item untuk kritikalnya, untuk attack speednya juga. Iritel butuh banget farming sih. Makanya agak sedikit sulit juga. Sedangkan kalau kita lihat Alter Ego, mereka punya 2 hero yang bisa dibilang punya apa ya, bisa dibilang menjadi damage dealer juga. Adanya Esmeralda dan bahkan ada Roger. Ketika mereka dari Genflix Aerowolf terlalu berfokus sama Roger, mereka lupa ada Esmeralda yang lagi farming. Betul, dan aku suka banget sih dari Cassiusnya pakai Kufra. Mungkin awal terjatuhnya Genflix Aerowolf ketika mereka ingin nge-contest Turtle dan ada Kufra di situ dengan Tyrant Revenge, dengan combo Tyrant Rage-nya juga. 2 hero langsung koit. Langsung rip. Dan kita melihat nih item build dari kedua tim di game yang pertama. Kira-kira itemnya sudah sejauh apa ya? Dari Sally Boy 808 tanpa Saras tumbang. 808. Tanpa tahun banget Bude.